Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita semua kembali boleh belajar merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Dan hari ini adalah di hari Jumat, tentunya hari yang terakhir untuk kita belajar membahas ya apa yang Tuhan pesankan. Judulnya adalah rumah yang dibangun oleh Tuhan. Diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang ke-1. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini ya. Sudah terpampang di depan juga. 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca dari kalimat ini aja sebenarnya kita harusnya sudah sangat-sangat memahami, sudah sangat tahu apa sih sebetulnya yang Tuhan lagi ajarkan buat kita. Ya, jikalau bukan Tuhan ya yang membangun rumah, ya sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya ingat dulu awal-awal ketika saya dan istri ya, dan Esther waktu lahir baru bertobat, terus wah iring Tuhan, kejar Tuhan karena rasanya haus secara rohani ya. Ingin terus diperlengkapi sampai satu saat Ibu Esther dapat satu mimpi, mendengar suara Tuhan, baca dari Hagai. Ya, Hagai pasal yang pertama. Setelah dibaca, wah dari situ baru diingatkan, oh iya. Ternyata mungkin selama ini kita kayaknya rajin kejar Tuhan, cari Tuhan, tapi cuma untuk mungkin buat diri kita sendiri. Kita lupa mungkin dengan tugas ya di dalam sebuah rumah tangga. Belum ada imam, karena kan pada waktu itu saya bertahu kan belum begitu memahami ya tentang hal-hal apa yang harus dilakukan, cuma kejar dan seperti itu. Sampai diingatkan seperti itu. Coba kalau kita lihat sebentar di dalam Hagai pasal yang pertama. Di situ apa yang dikatakan. Dari ayat yang ketiga. Ya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Nah waktu istri saya mengingatkan tentang hal ini, kita sama-sama merenungkannya, wah apa yang salah ya. Mungkin selama kan kita udah lagi rajin nih kejar Tuhan, kita doa pagi, tapi apa yang salah? Ya sampai akhirnya kan baru dalam baru diberi pengertian, ternyata di dalam rumah itu harus ada yang fungsi yang namanya seorang imam, harus ada penolong berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan anak-anak yang dipercayakan dalam rumah tangga kan boleh dianggap seperti domba-domba yang harus diajar, dididik, ya dipersiapkan sedemikian rupa sebagai generasi yang dipersiapkan. Ya untuk apa? Untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam keluarga kami tentunya. Ya. Nah ini yang ayat ini yang selalu menjadi pegangan. Ketika mungkin satu saat kami menyadari, wah ada sesuatu yang salah, kita kembali lagi kepada ini. Jangan sampai apa yang lagi kita bangun ini menjadi di mata Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Ya, belum seperti apa yang Tuhan mau. Nah dari situ kan kami menjadi bersepakat, kita harus bawa pribadi Tuhan itu di dalam rumah tangga. Ya, kita harus jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Kita harus jadikan Tuhan sebagai pribadi yang harus terus kita libatkan di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ya, langkah-langkah keputusan dan sebagainya. Kita harus minta campur tangan Tuhan. Ya, di dalam segala sesuatunya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini di dalam terjemahan Alkitab The Message ya. Di situ ada dikatakan di sini di bagian akhirnya di bagian apa yang 1A-nya ini ya. Dikatakan the builders only build shack ya. Jadi shack ini di sini maksudnya sesuatu yang dibangun oleh orang ini, si pembangun ini itu cuma berupa gubuk ya. Gubuk itu kan sesuatu yang begitu mudah, mungkin ya kalau mungkin tertiup angin mungkin mudah untuk hancur dan sebagainya. Cuma mungkin baru awal-awalnya aja. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang ternyata waktu kita merasa diri kita, wah udah lagi bangun segala sesuatunya, ternyata yang dibangun cuma gubuk. Ya. Nah, makanya kan kalau kita renungkan beberapa pesan Tuhan belakangan ini terus mengingatkan kepada kita tentang ya keberfungsian serta tanggung jawab
ya, yang dipikul oleh seorang pemimpin di dalam sebuah rumah tangga. Ya, dalam hal ini tentu seorang imam, ya, seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah, ya. Itu yang terus beberapa minggu terakhir ini kita terus diingatkan, ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala juga yang terus mengingatkan setiap keluarga. Ya. Nah, kenapa penekanannya lagi-lagi banyak berbicara tentang keluarga? Ya, artinya kan di sini Tuhan masih melihat masih banyak, ya, keluarga-keluarga dari anak-anak Tuhan yang pada hari-hari ini mungkin kehilangan sosok kepemimpinan, ya, seorang pemimpin di dalam keluarga yang kuat. Makanya kita terus diingatkan dan kita bersyukur kalau Tuhan terus ingatkan hal itu. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita bisa melihat hari-hari ini keluarga-keluarga, apalagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya. Begitu anak-anak, suami, istri, anak-anak begitu hancur hubungannya. Ya. Sehingga di dalam rumah aja nggak ada rasa nyaman. Anak-anak mau tinggal di rumah aja nggak ada rasa terlindungi, nggak ada rasa sosok seorang ayah kehilangan sosok ibu atau mungkin kehilangan juga ya sosok yang namanya orang tua. Sehingga mereka mencari pelarian, ya, ke tempat-tempat yang akhirnya mungkin jatuh ke tempat yang salah. Sehingga begitu banyak orang-orang yang hari-hari ini mungkin pergaulannya udah nggak terkontrol lagi. Tuhan nggak mau hal itu terjadi. Makanya Tuhan ingatkan ini rumah yang dibangun oleh Tuhan. Karena jelas kalau Bapak Ibu juga baca di dalam Hagai tadi, ya. Ini di sini dikatakan di ayat yang ke-6-nya. Kamu menabur banyak tetapi mau pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi di sini katakan bahwa badanmu tidak sampai panas. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ketika saya baca ini, ya, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya kan semuanya kayaknya berlalu begitu aja. Kayaknya usahanya, kerja kerasnya sia-sia begitu aja. Ya. Karena dan di ayat yang selanjutnya kalau kita lihat, ya, nanti Bapak Ibu renungkan kembali, ya. Di ayat yang ke-9, ya. Saya baca bagian yang terakhirnya, ya, di bagian B-nya. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, itu yang pada waktu itu saya dan istri kemudian diingatkan, kita periksa diri kita masing-masing, kita koreksi, ya. Akhirnya kita bersepakat, ayo kita bersama-sama, kita saling mengingatkan, kita saling menopang, kita saling mendoakan supaya kita terus diingatkan, ya. Anak-anak kan pada waktu itu masih kecil, mereka masih bisa diem begitu. Anak-anak udah dewasa kan udah berbeda cara pandang, cara pikirnya, tapi itu yang harus terus kami ingatkan, ya, lewat Hagai ini. Nah, ketika saya dapat pesan ini juga yang kembali mengingatkan buat saya pribadi, gitu, ya. Kenapa? Karena kalau kita baca di Warta, di sini dikatakan pesan ini tuh menjadi sebuah peringatan. Peringatan buat siapa? Buat kita sebagai keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, kita punya tanggung jawab. Ya. Bapak Gembala sudah jelaskan di hari Selasa kemarin. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum begitu mengerti, belum begitu memahami, bisa buka, ya, di YouTube atau baca kembali di aplikasi RDMB, baca di situ ada wartanya, coba pahami apa sih yang hari ini Tuhan lagi ingatkan, ya. Karena apa? Karena di sini jelas, ya, lewat pesannya yang kita terima di sini dikatakan bahwa ternyata masih didapati ada rumah-rumah tangga umat Tuhan yang tampilannya seperti rumah belum selesai dibangun atau dibangun tidak sesuai desain semestinya. Mungkin kita berpikir, saya kan sekarang udah tinggal di rumah yang nyaman, ada atapnya, ada pintunya, ada pagarnya, ada jendelanya dan sebagainya. Tapi kalau dilihat di dalam kacamata Tuhan, kemarin kan kita sudah ingatkan, ternyata atapnya masih belum ada, belum terpasang. Atau mungkin nggak ada pagarnya, nggak ada bagian-bagian yang belum selesai. Nah, kita bisa bayangkan kalau di alam roh itu, ya, diri kita di hadapan Tuhan tuh, oh ternyata rumah yang lagi kita bangun itu masih banyak yang belum kita selesaikan.
ya, belum diperbaiki atau mungkin ya, atau banyak hal-hal yang membuat celah. Nah ini harus kita sama-sama belajar, ya harus kita sama-sama renungkan. Jangan sampai hal itu menjadi sesuatu yang menghancurkan diri kita sendiri. Kalau kita lihat secara fisik ya, secara literal aja. Saya ingat dulu di rumah di tempat kami tinggal saat ini. Rumahnya kan rumah zaman Belanda, zaman dulu kan pakai kayu sirap ya. Kayu sirap itu kan ketahanannya mungkin berapa tahun kemudian harus diganti. Nah itu kan udah puluhan tahun gak pernah diganti. Cuma diganti bagian-bagian tertentu, oh yang lepas, yang bocor dan lain sebagainya ditutup lagi, beli lagi kayu sirap. Tapi kan itu kan pasti ada titik sampai di mana dia udah aus ya, udah gak bisa, jadi harus diganti. Akhirnya dibongkar yang namanya atap di atas itu. Merasa bahwa cuaca cukup baik, prediksinya wah cuacanya kan cukup selalu panas, terang. Tapi waktu pada saat dibongkar ternyata tiba-tiba cuaca berubah, hujan, lebat. Nah bayangkan Bapak Ibu ketika atapnya itu udah bolong, terbuka, cuma ditutup oleh terpal plastik, hujan, air masuk ke dalam. Kebetulan pada waktu itu di kamar di tempat saya tinggal, bocor ya. Membasahi tempat tidur, merusak lemari pakaian, ya karena kan zaman sekarang kan kalau kita beli lemari-lemari yang udah jadi kan dari particle board seperti itu, yang mudah untuk hancur. Wah itu jadi masalah. Nah bayangkan kalau itu terjadi di dalam spiritual kita, di dalam pertumbuhan kita mengiring Tuhan, di dalam kita membangun rumah tangga. Ya, kalau hal itu terjadi, ini masalahnya sangat-sangat besar. Kalau kita nggak perhatikan dengan baik, akan sangat berbahaya. Makanya Tuhan ingatkan, rumah yang dibangun oleh Tuhan. Jadi kita harus libatkan pribadi Tuhan ini di dalam setiap aspek kehidupan kita masing-masing. Waktu Tuhan percayakan sebuah keluarga, ada tanggung jawab yang harus kita ambil. Jangan kita merasa, udahlah serahin aja sama istri. Ya. Enggak, kita harus ambil peran itu. Kita enggak boleh merasa santai aja. Saya enggak bisa. Dan Bapak Ibu yang namanya laki-laki Tuhan sudah berikan kuasa. Kuasa itu harus kita fungsikan. Kita harus ambil alih hal itu. Makanya kemarin kan kita diingatkan dua hal ya oleh Bapak Gembala dan sudah dijelaskan. Rumah tangga yang kita bangun adalah sebuah proyek besar yang Tuhan mau kita membangunnya dengan serius. Dengan serius. Jadi bukan main-main. Ya jadi kalau Bapak Ibu saat ini sudah berkeluarga artinya ada sesuatu yang serius yang harus kita bangun. Ya. Kemudian rumah tangga yang dibangun harus menjadi wakil kerajaan sorga di bumi. Itu jelas. Ya, kita harus menjadi orang yang memberikan dampak ya di dalam keluarga. Mungkin keluarga besar yang lainnya kita menjadi dampak. Ya. Atau di tempat di mana kita dipercayakan oleh Tuhan. Nah makanya pagi hari ini apa yang saya renungkan, apa yang saya dapat. Ya prinsip apa lagi sih yang bisa kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya. Yang saya dapat adalah rumah tangga yang kita bangun ya harus menjadi kota benteng yang kuat, aman, dan kokoh bagi keluarga. Itu yang saya dapatkan. Kenapa? Kenapa saya renungkan hal ini? Kalau anak-anak ya atau istri dan anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya. Ketika di dalam rumah mereka merasa enggak nyaman, enggak merasakan damai, enggak merasakan sukacita, yang enggak merasakan perlindungan dari ayah, enggak merasa diayomi, itu menjadi sesuatu yang bahaya. Ya. Menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat yang namanya film kolosal biasanya ya, yang menggambarkan sebuah kerajaan. Biasanya kan kalau kerajaan itu pasti ada rajanya, kemudian suka juga diperlihatkan ada bentengnya ya. Benteng di dalam kota tersebut, ada rakyatnya, ada tentara-tentaranya, panglima-panglimanya dan sebagainya. Ya. Nah, bayangkan kalau di dalam kerajaan tersebut, kalau pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang punya kepemimpinan yang kuat, maka negara bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang kuat karena apa? Mempersiapkan mungkin rakyatnya supaya siap berperang ketika terjadi mungkin sesuatu serangan dari musuh. Ya, mungkin rajanya punya strategi apa yang harus dipersiapkan oleh para panglima supaya memperlengkapi para keluarga-keluarga yang tinggal di sana.
mencukupkan setiap supaya mereka tinggal di dalam itu dengan rasa yang nyaman, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Tapi bayangkan kalau misalnya pemimpinnya ini nggak berfungsi, pemimpinnya ini lemah, nggak punya cara pandang, cara pikir yang jauh ke depan, nggak punya strategi dan sebagainya. Maka ketika diserang oleh musuh ya hancur. Mau sekuat apapun benteng yang berdiri tersebut. Nah, hal ini kalau kita gambarkan di dalam sebuah keluarga, kalau yang namanya seorang pemimpin, seorang ayah, ya, dia nggak punya fungsi, yang maksudnya fungsinya itu benar-benar mati, ya, nggak berfungsi sebagaimana seharusnya, maka seluruh apa yang mungkin dibangun hari ini, segala tembok atau benteng dan lain sebagainya itu akan hancur. Karena apa? Mudah dihancurkan oleh musuh. Entah itu mungkin pergaulan-pergaulan bebas yang mempengaruhi anak-anak, atau mungkin cara pandang, cara pikir, ya, entah itu dari suami, dari istri, ya. Karena apa? Karena pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi kalau misalnya pemimpin ini berfungsi, dia sebagai kepala keluarga berfungsi, itu kan seperti raja. Ada aturan-aturan yang diberlakukan, ada ketetapan yang diberlakukan, ya. Ada perintah-perintah yang harus ditaati. Maka itu kan benteng tersebut kan akan menjadi sesuatu yang begitu kuat buat anak-anak. Anak-anak merasa kuat, kenapa? Karena ada pembekalan firman, ya, di dalam kehidupan mereka lewat seorang pemimpin. Mereka merasa aman, kenapa? Oh, karena orang tuanya ini benar-benar melindungi. Mereka juga merasa aman, kenapa? Oh, karena ada kehadiran Tuhan di dalam keluarganya. Karena selalu diajarkan untuk melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Mereka menjadi orang-orang yang kokoh dalam hal apa? Kokoh dalam hal imannya. Sehingga tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dari luar. Sehingga benteng itu menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Nah, itu yang harus dibangun, ya. Nah, makanya kan kalau kita baca kemarin kan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, itu udah jelas begitu. Kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Sama seperti kalau kita punya rumah, itu kan kita berharap Tuhan, biarlah Tuhan yang memagari dengan pagar tembok yang berapi. Kalau kita mungkin nggak pernah mengucapkan hal itu, apa yang kita mungkin pakai satpam dan sebagainya, itu semuanya terbatas. Pencuri aja masih bisa masuk, ya, bisa mungkin melumpuhkan yang namanya security. Tapi kalau ada Tuhan yang menjaga dan mengawal rumah kita, ya, menjadi penjaga, percayalah Bapak Ibu, kita akan tinggal dalam rasa yang aman, ya. Kita belajar, ya, di dalam satu Alkitab ini, di dalam Alkitab ini satu tokoh yang sebenarnya udah nggak asing di dalam kehidupan setiap kita. Kita sering kali mendengarnya, ya. Kita tahu yang tokoh yang namanya Nehemia, ya. Nehemia kan pada waktu itu dia ada di dalam sebuah kerajaan, dia di benteng Susan di sana, di mana dia tinggal. Kemudian datang saudara, ya, salah satunya adalah Hanani. Kemudian menyampaikan kabar bahwa bagaimana keadaan di sana. Ya, karena ada orang-orang yang sebagian orang ditawan, tapi ada juga yang nggak ditawan. Nah, ya, tapi keadaan pintu gerbang dan temboknya udah dibongkar. Pintu gerbang terbakar, ya. Nah, orang-orang mengalami satu kesusahan yang begitu besar. Nah, disitulah bagaimana seorang Hanani menyadari tanggung jawab dia sebagai orang yang harus mengambil satu langkah, satu tindakan. Lewat peristiwa Hanani ini kan sebenarnya kita bisa belajar di dalam sebuah lingkup yang kecil. Ini Hanani kan maksudnya Nehemia ini kan dia mewakili sebuah bangsa. Dia mengambil peran sebagai salah satu yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan ketika dia dengar berita itu dari Hanani? Dia langsung mengambil satu keputusan, dia cari Tuhan. Dia mau libatkan Tuhan untuk apa yang harus dia lakukan, ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, ya, yuk kita buka di dalam Nehemia pasal yang pertama. Jadi setelah dia dengar, ya, ayat yang keempat, ya, Nehemia pasal pertama yang keempat. Ketika ku dengar berita ini,
Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Apa yang pertama dia lakukan? Cari Tuhan. Dia nggak mau di dalam mengambil keputusan, waduh kalau gitu ya udah kita harus lakukan gini-gini, enggak. Dia pertama libatkan Tuhan. Dia minta kehadiran Tuhan, aku minta campur tangan apa yang harus aku lakukan. Itu yang pertama dia lakukan. Ya. Lalu apa yang dia lakukan selanjutnya? Di ayat yang ke-6. Ya, bagaimana ketika dia berdoa, terus apa yang dia katakan? Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Jadi tanggung jawab kesalahan dosa orang Israel tuh dia ambil. Dia rasakan betapa kalau orang Israel udah menyakiti hati Tuhan, artinya dia pun yang mungkin dalam kesehariannya dia nggak pernah melakukan kesalahan, tapi dia ambil tanggung jawab itu. Dia ambil tanggung jawab itu, dia mewakili bangsanya minta ampun sama Tuhan. Kenapa selanjutnya? Juga aku dan kaum keluargaku. Ya. Artinya dia pasti ada terjadi sebuah kesalahan di dalam aku dan kaum keluargaku. Dia mewakili itu. Dia ambil tanggung jawab itu. Dia sadari itu. Pasti ada sesuatu yang salah. Sehingga kenapa kita semua diingatkan. Mungkin tanggung jawab ini yang saat ini kita lepaskan sebagai orang percaya. Makanya perlu yang namanya pemimpin. Ya. Dan pemimpin yang seperti apa yang Tuhan mau. Tentu yang punya kepemimpinan yang kuat. Ya. Ini yang perlu kita sama-sama, bahkan nanti Bapak Ibu bisa baca ya di dalam kitab Nehemia ini, Bapak Ibu bisa menemukan banyak hal yang bisa kita pelajari ya lewat pesan Tuhan di minggu ini ya. Ada begitu banyak sebetulnya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa belajar di rumah. Jadi bagaimana perhatian dia sebagai seorang yang mau mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin. Ketika kemudian rasa gelisahnya itu, rasa sedihnya itu ketika dia ada di hadapan raja. Raja bertanya waktu di pasal yang kedua. Ya, di ayat yang keempat. Ya. Jadi setelah dia menyampaikan sesuatu kepada raja, terus raja bertanya nih di ayat yang keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Mungkin waktu raja misalnya udah dengar cerita dari Nehemia, raja bilang, terus setelah kamu menyampaikan cerita kamu, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, apa yang mau kamu lakukan? Mungkin kalau kita bertanya atau kita ditanya seperti itu, aduh, apa ya yang harus aku lakukan? Tapi apa yang jawaban selanjutnya di sini dikatakan apa? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jadi di dalam hati dia langsung libatkan Tuhan. Tuhan campur tangan dong, tolong aku. Ini yang luar biasa. Dalam sekejap dia langsung terkoneksi dengan pribadi Allah. Ini yang mungkin kita harus sama-sama belajar. Bahwa bagaimana sih cara kita melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Di dalam setiap apapun, setiap detik. Tuhan selalu siap ya menolong. Tuhan selalu siap untuk terlibat. Jadi kemudian langsung dia jawab. Jadi ada perkataan-perkataan yang dia jawab di hadapan raja yang ternyata melembutkan hati raja. Karena itu yang luar biasa. Artinya kalau kita libatkan Tuhan, hal-hal yang mungkin nggak kepikir sama kita, Tuhan campur tangan. Raja langsung izinkan berapa lama dan sebagainya. Ya, sampai apa yang diajukan oleh seorang Nehemia itu kan dikabulkan oleh seorang raja. Itu luar biasa sekali. Padahal apa sih jabatan dari seorang Nehemia pada waktu itu? Ya. Dia kan cuma juru minum buat rajanya. Tapi begitu dihargai oleh seorang raja, itu kan luar biasa sekali. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah kepemimpinan yang kuat yang muncul dari sosok Nehemia. Karena kalau kita lihat, kalau mungkin kita berpikir Nehemia dia ada tinggal di sebuah kerajaan. Kalau pada waktu itu Nehemia berpikir, apa peduli aku sama orang Israel, itu udah kesalahan mereka kok. Karena apa? Karena kalau kita lihat di ayat yang pertama, ya ayat yang ke-7.
kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa. Artinya dia tahu ada perubahan yang terjadi. Kepemimpinan yang pada waktu itu mungkin terjadi di Tempat Yerusalem di sana. Ada pemimpin yang enggak melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga berubah setia kepada Tuhan. Nah mungkin hari-hari ini kita juga mungkin bisa merenungkan di dalam keluarga yang lagi kita bangun ini. Apakah mungkin hari-hari tanpa disadari kita udah berubah setia. Kita udah gak lagi mengandalkan Tuhan. Kita udah gak lagi menghadirkan kerajaan Allah. Ketika gak menghadirkan mesbah di dalam keluarga mungkin. Ya, kita diingatkan sama-sama. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa banyak pelajari hal ini ya. Jadi pelajaran apa sih sebenarnya yang bisa kita dapat? Begitu mudah sebetulnya, begitu sederhana. Ya. Bagaimana seorang Nehemia ya, karena dia melibatkan pribadi Tuhan di setiap langkahnya, ya, artinya dia menjadi pribadi yang tidak melupakan Tuhan. Mungkin kita sebagai orang percaya seringkali lupa dengan pribadi Tuhan yang selalu siap menolong. Selalu siap untuk turun tangan, ya, sebagai orang percaya. Makanya kenapa Tuhan ingatkan pesan ini. Kalau kita mundur di dalam Mazmur pasal yang ke-121, itu kan sebuah nyanyian ziarah juga. Ya. Di dalam doa di awal tadi saya sebutkan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan jadikan langit dan bumi. Artinya Tuhan yang menjadi arsitek yang agung. Seperti yang dikatakan di Warta juga kan. Dia ahli bangunannya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu yang pernah naik pesawat terbang. Ketika kita mungkin lihat ke jendela. Awan-awan yang terbentuk kadang-kadang seperti sebuah lukisan. Kalau saya melihat, seperti wajah Tuhan ya. Seperti gambar binatang ya. Seperti tangan Tuhan ya. Itu Tuhan yang membuat semuanya seperti itu. Sepertinya indah lewat awan. Ketika kita mungkin pesawat menembus awan. Seperti kapas seperti itu. Wah, luar biasa. Artinya kita kan harus mengagumi pribadi Tuhan ini. Kalau kita nggak melibatkan pribadi Tuhan, waduh sayang sekali. Tuhan yang menjadi arsitek ketika kita ada di langit, terbang di langit di sana. Ya. Kita bisa melihat keagungan Tuhan. Kita melihat kedahsyatan Tuhan. Ya. Kan di situ jelas di Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Buat seorang Nehemia dia tahu bahwa hanya Tuhan yang harus dia libatkan. Hanya Tuhan yang harus dihadirkan di dalam setiap apapun. Makanya kan ketika datang ancaman-ancaman yang muncul, itu kan gak mudah pada waktu mau bangun tembok itu. Ya, muncul perkataan-perkataan yang ya mengecilkan hati, intimidasi dari musuh, ya, yang bisa melemahkan hati orang. Tapi buat seorang Nehemia ketika dia menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, dia melangkah tetap maju. Pembangunan tembok selama 52 hari kalau kita bayangkan, itu sesuatu yang mustahil. Ya. Gimana caranya? Ya, untuk membangun mungkin menempelkan tembok-tembok yang lebarnya itu kan bukan cuma beberapa senti aja, tapi bisa 2 meter sampai 2,5 meter untuk bangun tembok tersebut. Ya. Itu perlu sesuatu yang luar biasa. Apakah kita mengandalkan tenaga kita sendiri? Firman Tuhan jelas buat setiap kita orang percaya di sana mengajarkan di dalam Yeremia pasal ke-17. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Apalagi orang yang menjauh dari Tuhan dikatakan. Ya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi sebagai orang percaya kita harus menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Nah inilah yang tugas dari seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Ini harus sebagai pemimpin di dalam keluarga kita harus ambil tanggung jawab ini, ya. Tentunya buat bapak-bapak, ya, termasuk saya juga, ya. Termasuk saya juga, Bapak Ngembala sudah mengingatkan, ya, buat kita semua.
Jadi ayo kita ambil tanggung jawab ini. Ya. Jadi kalau kita bisa memutuskan saat ini, ya berarti saya harus memperbaiki, saya harus merenovasinya nih. Ya, ada bagian-bagian yang pastinya kita udah tahu. Aduh, selama ini kelemahan saya nggak berani mengambil tanggung jawab sebagai seorang imam. Mungkin imam itu diserahkan, udahlah kamu aja, mama aja yang melakukannya, mama aja yang berdoa lah. Ya, saya nggak bisa berdoa. Jangan kita memutuskan seperti itu. Ayo ambil tanggung jawab itu. Ya. Untuk kita berdoa, kita memberkati anak-anak, memberkati istri, ya, meminta pengurapan Tuhan turun, itu adalah sebuah tanggung jawab yang kita ambil. Artinya di saat itu kita bersama-sama berkumpul, mengingatkan kembali, ya tugas dan fungsi masing-masing buat anak-anak juga, ya, itu diingatkan kembali. Karena apa? Karena waktu kita ya melibatkan kehadiran Tuhan di dalam pembangunan, ya, pembangunan bait rumah tangga, jelas itu Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan membantu, ya, membantu untuk apa? Untuk melengkapi, membantu untuk kalau kita ada sesuatu yang diperbaiki, membantu untuk memperbaiki bagian-bagian mana yang mungkin belum terpasang atau bagian-bagian mana yang harus diperbaiki. Tuhan pasti akan bantu. Nah, ini yang luar biasa sekali sebetulnya. Itu adalah jaminan Tuhan kalau kita mau melibatkan pribadi Tuhan. Ya. Makanya inilah yang sama-sama kita mau belajar Bapak Ibu. Ya, buat saya pribadi ketika saya diingatkan kembali pesan Tuhan ini, ya, berarti ini yang harus saya terus ingatkan kepada anak-anak. Ya, istri saya juga ingatkan kembali kepada saya. Ya. Oh, mungkin selama ini saya sekali di dalam mendoakan anak-anak enggak setiap hari. Nah, berarti saya harus melakukannya setiap hari. Ya. Artinya kan ada sesuatu yang diperbaiki. Ya, diambil tanggung jawab itu. Dan kemudian bagaimana tugas dari waktu kita memperlengkapi anak-anak itu kan, anak-anak akan merasa ada di dalam satu benteng yang begitu kuat di dalam rumah. Anak-anak nggak akan cari yang namanya pelarian-pelarian di luar. Tapi anak-anak akan selalu kembali kepada orang tuanya. Mungkin segala masalah yang dihadapi itu akan selalu diceritakan kepada orang tuanya. Entah itu kepada mamanya, kepada papanya. Ya. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Ya. Karenanya ini yang sama-sama Bapak Ibu kita mau bahwa di dalam rumah tangga yang kita bangun ini, waktu kita melibatkan Tuhan, otomatis kan benteng yang kita lagi bangun ini menjadi sesuatu yang aman, menjadi sesuatu yang kuat, menjadi sesuatu yang kokoh. Buat siapa? Tentu buat seisi keluarga. Buat pemimpinnya sendiri, buat istrinya sendiri, juga buat anak-anaknya sendiri. Bahkan mungkin keluarga besarnya. Ya, ketika mereka melihat, wah, ini keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Kalau begitu luar biasa, ya. Dimana di dalamnya itu ada sebuah kehangatan, ada interaksi, ya. Di dalam keluarga ada sukacita, ada damai sejahtera yang bisa dirasakan di dalam keluarga tersebut. Bukankah ini yang selalu mungkin dirindukan oleh banyak orang? Tapi kalau nggak berfungsi, ya kepemimpinan yang kuat ini nggak berfungsi sebagaimana seharusnya, maka nggak akan terjadi. Ya. Benteng yang kita pikir akan aman, akan kokoh, akan kuat, itu akan mudah diterobos oleh musuh. Kita nggak mau musuh itu kan mengacak-acak, ya, mengacak-acak atau merusak, menghancurkan apa yang kita bangun. Kalau kita menyadari, oh iya, berarti saya harus menjadi pribadi yang menghadirkan pribadi Tuhan di dalam keluarga saya. Saya harus menjadi pribadi yang mengajarkan kepada anak, ayo libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Ya. Bapak Gembala, kadang-kadang waktu anak saya buka usaha, selalu hadirkan Tuhan ya, hadirkan Tuhan. Artinya kan anak saya juga diingatkan lagi, hadirkan Tuhan di dalam usahamu, ya, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu. Walaupun mungkin teman-temannya bukan orang percaya, ya, tapi mereka bisa melihat pribadi
Kalau kita sebagai anak Tuhan menjadi pribadi yang menghadirkan kerajaan Allah di surga, yang di surga itu turun ke bumi, ya, maka orang-orang akan melihat, wah, Tuhan yang dia sembah itu luar biasa. Tuhan yang dia sembah itu menyertai dia. Ya. Ada hal-hal yang bisa kita menjadi berkat bagi orang. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya. Sehingga anak menjadi pribadi yang senantiasa ya di dalam imannya itu enggak menjadi goyang, enggak mudah terpengaruh dari luar. Karena apa? Karena di dalam rumahnya aja udah ada sesuatu yang luar biasa dengan kehadiran Tuhan. Ya. Karena inilah yang mari kita sama-sama belajar ya. Hal yang sebenarnya sangat sederhana untuk kita lakukan, tapi mungkin buat orang percaya kadang-kadang nggak tahu how gitu, bagaimana caranya. Sebenarnya gak mudah. Bapak Ibu tinggal datang sama Tuhan, libatkan Tuhan, minta campur tangan Tuhan, dan jadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Udah itu aja. Jadikan Tuhan sebagai satunya yang pribadi yang kita andalkan. Waktu kita belajar mengandalkan Tuhan, waktu kita selalu minta pertolongan itu hanya datang dari Tuhan, ya. Bapak Ibu akan melihat ya cara-cara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang enggak pernah kita pikirkan, itu akan kita alami. Ya, karenanya bila pagi hari ini apa yang bisa saya bagikan ya, benar-benar membuat Bapak Ibu ketika kita bangun bahtera yang Tuhan percayakan, kita mau menjadi pribadi yang benar-benar saya harus terus menjadi pemimpin. Saya harus bangun diri saya sebagai seorang pemimpin ya di dalam keluarga, sebagai pemimpin yang kuat. Tuhan Yesus memberkati.